Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuayudi selaku ketua dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2. Berikut nama-nama anggota kelompok 3. Saya atas nama Igede Raditya dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Putinda Pratiwi, kelompok 3 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Januarta dari kelompok 3. Saya atas nama Imadi Subawa dari kelompok 3 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Iker Ananta, saya dari kelompok 3 dan kelas 12 IPS 2. Latar belakang konflik di Eropa. Yang pertama yaitu konflik Bosnia dan Herzegovina. Sejak meninggalnya Presiden Tito pada tahun 1980, negara-negara di bagian Yugoslavia menuntut akan sebuah kemerdekaan di Bosnia. Kemudian yang kedua yaitu konflik di Nagorno-Karabakh. Uni Soviet terbagi menjadi dua kawasan wilayah, yaitu sebagai wilayah federasi dan memutuskan wilayah Nagorno-Karabakh sebagai wilayah yang sangat resmi dari Azerbaijan. Kemudian yang ketiga yaitu konflik di Ukraina. Pada tahun 2010 yaitu dipimpin oleh Viktor Yanukovych membuat suatu kebijakan politik yang memberi keuntungan besar bagi Rusia. Dengan hal tersebut, kemudian rakyat Ukraina menuntut pemerintahan Ukraina agar melakukan hubungan kerjasama dengan Uni Eropa yang akan memberikan keuntungan bagi Ukraina. Namun akan tetapi Yanukovych melakukan pembatalan kerjasama dengan Uni Soviet dengan alasan tekanan dari Rusia. Kemudian adanya sebuah kronologi konflik di Eropa. Yang pertama yaitu konflik Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 1992, tentara militer Yugoslavia yang dibantu oleh milisi-milisi Serbia melakukan invasinya di Bosnia. Kemudian yang kedua yaitu konflik di Nagorno-Karabakh yang terbagi menjadi dua fase peperangan. Yang pertama yaitu fase tahun 1988 sampai 1991. Kemudian fase yang kedua yaitu pada tahun 1992 sampai 1994. Kemudian konflik di Ukraina. Kronologinya yaitu pada tanggal 15 April 2014 mengenai sebuah ultimatum Ukraina yang membatalkan deklarasi yang tidak diindahkan oleh Ukraina di bagian timur. Kemudian pemerintahan Ukraina pun mengirimkan pasukan di Ukraina Timur untuk mendudukan separatis yang dipimpin oleh Rusia. Kemudian adanya jalan konflik di Eropa. Yang pertama yaitu konflik Bosnia dan Herzegovina, yang dimana Bosnia ini didiami oleh tiga etnik utama yaitu Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Yang dimana negara Bosnia ini merupakan bekas dari negara Yugoslavia yang dipimpin oleh Presiden Tito. Sejak Tito meninggal, Yugoslavia terpecah dan meminta kemerdekaan di wilayah Bosnia. Kemudian yang kedua yaitu konflik di Nagorno-Karabakh. Secara geografis, wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah dari Azerbaijan, yang dimana Armenia dan Azerbaijan merupakan bekas dari jajahan Uni Soviet, yang terbagi atas dua wilayah, yaitu sebagai wilayah federasi dan memutuskan wilayah Nagorno-Karabakh sebagai wilayah yang resmi dari Azerbaijan. Tapi dalam hal tersebut kemudian terjadinya sebuah konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang menjadi sebuah
dua peperangan fase. Yang pertama yaitu fase 1 dan fase kedua. Kemudian yang ketiga yaitu konflik di Ukraina. Ukraina pada saat itu dipimpin oleh Viktor Yanukovych, yang dimana rakyat menuntut pemerintahan Ukraina agar menjalin hubungan kerjasama dengan Uni Eropa. Tetapi malah sebaliknya, Yanukovych membatalkan kerjasama dengan Uni Soviet. Hal tersebut membuat terjadinya kekacauan dan ancaman dari rakyat Ukraina. Kemudian parlemen Ukraina pun menuruti tuntutan dari rakyat dan melengsarkan Yanukovych. Adapun upaya penyelesaian konflik di Eropa, yang pertama yaitu konflik di Bosnia dan Herzegovina, yang dimana pada tanggal 15 Desember 1995 mereka melakukan sebuah perundingan yang diawasi oleh PBB yang menghasilkan sebuah perdamaian, yaitu berupa perjanjian Dayton. Kemudian konflik Nagorno-Karabakh, yang dimana pada konflik ini dimenangkan oleh etnis Armenia. Kemudian yang ketiga yaitu adanya konflik di Ukraina. Pada hal ini terjadinya sebuah konflik di Ukraina Timur yang menewaskan banyak korban jiwa. Kemudian di situ juga dijelaskan mengenai menegangnya Ukraina dan Rusia mengenai ekonomi. Adapun dampak terjadinya konflik di Eropa ini yaitu terjadinya krisis ekonomi, kemudian terjadinya krisis energi, dan banyaknya orang yang tewas yaitu sekitar 3.500 jiwa. Ketika Uni Soviet dibubarkan, Ukraina yang merupakan salah satu negara federasinya pada tanggal 24 Agustus 1991 menyatakan kemerdekaan dalam bentuk republik yang netral, tetapi masih mempertahankan kemitraan militer terbatas dengan Rusia. 1. Kudeta di Ukraina dan akibatnya. Pada dasawarsa 2000-an, Ukraina mulai condong ke NATO dan bersepakat akan bergabung setelah dilakukan jajar pendapat. Namun semua batal karena Presiden Yanukovych berubah pikiran dan mendekat ke Rusia. Ada dugaan Rusia memberikan dana talangan sekaligus konkortingan harga gas ke Ukraina yang memang bergantung padanya. Keputusan Yanukovych memicu demonstrasi yang disebut Euromaidan dan berpuncak pada revolusi Ukraina tahun 2014. Rezim baru menimbulkan kegelisahan masyarakat di wilayah timur Ukraina, terutama di wilayah Crimea. Hal itu karena kebijakannya yang nasionalis dan melarang penggunaan bahasa Rusia. Padahal sebelum tahun 1954, Crimea merupakan salah satu bagian dari Uni Soviet. Kepentingan Rusia berkepentingan atas Crimea karena masyarakatnya yang masih keturunan Rusia. Kepentingan Rusia ini memicu munculnya demonstrasi dan kudeta di Simferopol, ibu kota Crimea, dan mengibarkan bendera Rusia. Perdana Menteri sementara memutuskan untuk melanggar referendum dan menyetujui bergabung dengan Rusia. Yang kedua, referendum. Pemerintah Ukraina gagal menghalangi referendum di Crimea. Referendum dilaksanakan pada Minggu 16 Maret 2014. Hasilnya secara bulat penduduk Crimea menyatakan sebagai bagian dari Rusia. Yang ketiga, nasib Ukraina. Kabinet dari rezim baru Ukraina bukan saja tidak memiliki prospek untuk mempertahankan Crimea, namun juga menyadari
adanya ancaman lain terhadap kedaulatan negara ini. Hal itu merupakan akibat pembentukan pemerintahan yang berkuasa dengan semi kudeta dan dengan dukungan negara-negara barat. Kini peran Ukraina dalam menentukan nasibnya sangat minim ketimbang sebelumnya, dan kedaulatan wilayah, persatuan nasional, serta kedaulatan pemerintahan mengalami ancaman yang serius dibandingkan masa lalunya. Latar belakang terjadinya konflik di Afrika. Afrika memang negara yang tidak henti dengan adanya konflik dan perang antar suku. Masyarakat Afrika umumnya terdiri dari beberapa suku, adat dan bahasa yang beragam. Jadi, ini yang menyebabkan sebagian besar negara Afrika bagian tengah rawan konflik. Ini dapat dilihat dari keadaan ekonomi, budaya, pemerintahan, dan politik. Negara ini harus bekerja keras menyelesaikan konflik karena keamanan di Afrika yang kurang. Dampak dari konflik di Afrika. Negara Afrika rawan konflik karena bekas kekuasaan kolonial Eropa. Para pemimpin Afrika yang tidak bertanggung jawab, instabilitas ekonomi dan korupsi. Upaya penyelesaian mekanisme penyelesaian konflik di Afrika antara pemerintahan Afrika yaitu PBB. PBB melakukan peace camping dengan misi mengirim pasukan operasi perdamaian yang disebut dengan Mikuret atau Mikopat. Atas negara yang tidak melihat logika etnis dan perbedaan suku. Konflik ini dahulunya dibuat oleh para penjajah untuk mengadu domba sesama bangsa Afrika. 2. Politik divide et impera yang dilakukan penjajah. Perbedaan kesepakatan politik yang dimana kaum penjajah membeda-bedakan kesempatan yang menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan. Lemahnya legitimasi politik penguasa. Negara-negara Afrika rawa campur tangan asing. Kemiskinan yang disebabkan karena kondisi geografis Afrika yang dominan gurun pasir, korupsi dan kleptokrasi. Perang Kongo pertama berlangsung pada tahun 1996 sampai 1997 yang melibatkan milisi Hutu Rwanda atau UNITA dari Zaire melawan Uganda, Rwanda, Burundi, dan Angola. Perang diawali dengan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok etnis Banyamulange. Mereka melakukan serangan ke wilayah Zaire Timur atau Lamera tanggal 4 Oktober 1996. Pemerintah Mobutu atau Zaire bereaksi dan mendeportasi besar-besaran etnis Banyumalenge. 2. Perang Kongo periode kedua. Laurent Désiré Kabila membentuk pemerintah koalisi menggantikan pemerintah Mobutu. Nama Zaire diubah menjadi Republik Demokratik Kongo atau RDK. Kabila kurang mendapat simpati dari masyarakat dari pasukan asing yang membantunya di Kongo. Kritikan lain adalah sikap Kabila yang mudah diintervensikan oleh para sekutunya. A. Upaya perdamaian. Nelson Mandela merancang perdamaian dalam pertemuan di Windhoek, Namibia pada tanggal 18 Januari 1999. Pertemuan berhasil membuat kesepakatan bahwa Rwanda, Uganda, Angola, Namibia, dan Zimbabwe mengadakan gencatan senjata. Namun hasil ini tidak dapat bertahan lama karena pemberontakan dan pemerintah Kongo merasa dilangkahi karena tidak diundang dalam perundingan. B. Berbagai perjanjian untuk menciptakan perdamaian. Pada tanggal 30 Juli 2002, J. Kabila kembali membuat perjanjian perdamaian dengan Rwanda. Perjanjian ini diadakan di Pretoria, Afrika Selatan dan diberi nama Pretoria Accord. Perundingan yang berlangsung selama 5 hari itu akhirnya selesai dengan persetujuan kedua isu tersebut. Rwanda menepati janjinya dengan menarik pasukan dari RDK secara berangsur-angsur selama atau selesai tanggal 5 Oktober 2002. C.
Pemilu di Republik Demokratik Kongo. Pemilu demokratis di RDK dilaksanakan Juni 2006 dengan J. Kabila sebagai pemenang. Namun, kerusuhan timbul setelah muncul isu bahwa J. Kabila melakukan kecurangan. Pemilu diulang pada bulan Oktober 2006. J. Kabila kembali sebagai pemenang dan diangkat sebagai Presiden RDK sejak akhir 2006. Amerika Latin merupakan wilayah yang paling banyak didatangi oleh para penjajah karena memiliki banyak sumber daya alam. Itu terlihat karena sistem politik mereka yang banyak diwarnai oleh negara-negara luar wilayah Amerika. Pada abad ke-16, Spanyol dan Portugis berhasil menguasai wilayah Amerika Latin dan menerapkan sistem politik yang bernama merkantilis. Kemudian pada abad ke-17 sampai 18, wilayah Amerika Latin kembali menjadi perebutan oleh penjajah Eropa yang menyebabkan Amerika Latin bergantung pada ekonomi kapital pasca kemerdekaan. 2. Kronologi. 1. Di Kolombia. Konflik ini terjadi pada tahun 1920 karena protes dari petani lokal akibat buruknya kondisi petani di ladang tuan tanah. 2. Konflik di Peru. Konflik ini terjadi pada tahun 1980. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Peru dan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang menginginkan keadilan. 3. Konflik di Venezuela. Kolombia memasuki tahun 1998. Wajah Venezuela berubah setelah presiden terpilih baru mereka yaitu Hugo Chavez mengalahkan revolusi Bolivarna. 3. Jalan perang. Jalan perang di Kolombia pada tahun 1964. Pemerintah Kolombia melakukan penyerangan ke markas milisi petani di Kolombia Selatan atas dukungan kubu Partai Konservatif dan Amerika Serikat. 2. Jalan perang konflik di Peru. Kelompok Sendero Luminoso mulai menunjukkan aksinya pertama kali pada bulan Mei 1980 di kota Cusi dengan membakar surat hasil pemilu. 3. Konflik di Venezuela. Memasuki tahun 2015, Venezuela telah mendeportasi ribuan warga Kolombia yang tinggal di negaranya. Upaya penyelesaian 4. 1. Di Kolombia. Pada tahun 2002, pemerintah mulai menerapkan kebijakan keras untuk melumpuhkan anggota FARC atau Tentara Rakyat. 2. Di Peru. 1. Menghemat anggaran secara ketat untuk membebani perekonomian. 2. Memberikan legalitas kepada militer untuk mempersenjatai para petani untuk melawan pemberontak. 3. Di Venezuela. Venezuela dan Kolombia sama-sama menandatangani perjanjian damai setelah konflik selama 50 dekade. 5. Dampak bagi Amerika Latin. Setelah perang kemerdekaan, Amerika Latin mengalami perubahan di bidang seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, agama, pendidikan, dan kepemilikan tanah. Amerika Latin atau yang sering disebut dengan Amerika Selatan adalah kawasan yang terletak di benua Amerika bagian selatan yang terhubung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Amerika Latin merupakan negara yang berkembang setelah Perang Dunia II. Amerika Latin juga menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi, khususnya OPEC. Dengan menjalin kerjasama OPEC, negara ini juga menjalin kerjasama dengan negara-negara maju lainnya. Yang pertama yaitu konflik etnis di Amerika Selatan. Secara psikologi, etnis memiliki definisi yaitu kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan tertentu dan berbeda dengan kelompok lainnya. Di Indonesia sendiri, meski hanya sebuah negara, namun Indonesia terdiri dari berbagai etnis yang berbeda. Hal ini disebabkan karena Indonesia sendiri terikat oleh budaya-budaya dan suku-suku yang berbeda dari setiap wilayahnya. Sedangkan di Amerika Latin, mereka hanya terikat dalam kelompok suku Indian saja, sehingga mereka memiliki sifat yang cukup homogeni. Yang kedua yaitu konflik ideologi politik di Amerika Selatan. Amerika Selatan merupakan wilayah kawasan yang sangat kental dan terkenal dengan gerakan-gerakan sosialisasinya yang anti terhadap ideologi politik neoliberal. Ada beberapa negara yang memiliki ideologi politik yang cukup kental dan kerap kali sering terjadi konflik di negara tersebut, misalnya Bolivia dan Venezuela. Yang ketiga yaitu konflik ekonomi. Sama halnya dengan negara-negara berkembang lainnya,
Negara Amerika Selatan juga memiliki kekayaan yang cukup potensial untuk sumber daya alam. Sektor pertanian adalah sektor yang dipupuk dan dibangga-banggakan dalam budaya Amerika Selatan. Selain sektor minyak dan narkotika, Amerika Selatan atau Amerika Latin sangat dekat dengan isu privatisasi. Seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, ini dikarenakan ketika krisis global pada tahun 1990-an, negara-negara di Amerika Selatan ini seperti tidak memiliki atau diberikan pilihan lain selain menerima bantuan dari IMF atau WTO untuk tetap bertahan dalam perekonomian tersebut. Yang keempat, konflik keagamaan. Rezim-rezim militer yang didirikan di Argentina, Chile, dan Uruguay pada tahun 70-an adalah tergolong tipe otoriterisme birokrasi. Mereka beroperasi dengan sebuah basis ideologi yang mirip yang disebut doktrin keamanan nasional. Dengan doktrin itu, mereka bersifat sebagai penyelamat bangsa dengan tuntunan untuk melindungi nilai-nilai Eropa Kristen yang ingin menghadirkan kembali kedamaian dan ketertiban. Berbeda dari tiga negara lain, di Paraguay terdapat sebuah kediktatoraan tradisional yang patrimonial dan berciri khas Amerika Tengah, khususnya ciri Karibia. Yang kelima, eksternal atau hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri sendiri, negara-negara di Amerika Selatan seringkali berkonflik dengan negara-negara liberal kapitalis yang seringkali disebabkan oleh perbedaan ideologi di antara mereka. Misalnya saja Presiden Bolivia Evo Morales sangat marah dan murka atas tindakan dan sabotase CIA yang melakukan konspirasi tentang kebijakan energi negaranya. Hal tersebut menjadi pemicu berupa tindakan Presiden Bolivia Evo Morales mengusir seorang pejabat kedutaan besar Amerika Serikat pada hari Selasa 10 Maret 2009 ketika pemimpin sayap kiri itu menyatakan Amerika Serikat telah ikut campur tangan dalam politik negeri mereka.